Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Diana Mukti Wiji Astuti, host terkece sejagat. Ya, langsung saja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi if atau jika. Nah, fungsi if ini digunakan untuk menentukan pilihan atau jawaban yang dianggap paling benar dari satu pilihan jawaban atau lebih dengan menggunakan uji logika. Jadi dia menggunakan ada syarat dan pilihannya. Nah, di sini saya sudah punya contoh. Yang ini saya punya dua. Jadi yang pertama itu satu syarat satu pilihan, yang kedua itu banyak syarat banyak pilihan. Ya. Oke, kita mulai dari satu syarat satu pilihan. Nah, di sini penulisan fungsi sama dengan if, kurung buka uji logika. Uji logika di sini adalah apa yang akan kita uji dianya. Jadi misalnya kita mau mencari berdasarkan apa. Jadi kita mencari jawaban berdasarkan apa, seperti itu. Oke. Contoh misalnya di sini. Di sini predikat. Kita mencari berdasarkan nilai karena di sini ada keterangan jika nilai berarti dia berdasarkan nilai. Nah, sama dengan if kurung buka uji logika, titik koma atau koma itu berdasarkan komputer yang kalian punya, dia biasa menggunakan koma ataupun titik koma. Jadi itu terserah dari komputer yang kalian punya. Lanjut, yang kedua, nilai jika benar. Kalau dia benar, berarti jawabannya apa? Contoh di sini, jika nilainya lebih dari 75, kalau nilai yang ada ini adalah lebih dari 75, maka dia lulus. Jadi itu jawaban yang benar. Lulus. Nah, berikutnya titik koma lagi atau koma, nilai jika salah. Kalau tidak benar seperti yang ada di keterangan, berarti dia gagal. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita mulai mengisi. Sama dengan if atau jika. Sini kita lihat jika nilai lebih dari 75. Nah, nilai yang ini itu yang akan kita uji logikanya. Nilai harus lebih dari 75. Kalau tidak berarti dia gagal. Harus di atas 75. Jadi kita klik yang menjadi logika tesnya atau uji logikanya adalah nilai yang dimiliki oleh siswa ini. Jadi kalau misalnya kalian ngisinya di sini berarti nilai yang kalian isi itu yang di sini. Nah, kita klik nilainya. Jika nilai, nilai apa di sini keterangannya? Kalau nilainya kenapa? Di sini dia bilang kalau nilai ini lebih dari 75. Berarti kalian tulis lebih dari 75. Jadi ini yang dinamakan uji logika. Jadi saya mau mencari tahu nilai di sini itu berdasarkan keterangan soalnya. Oke, lanjut. Kita pindah. Di sini ada pembatas yang tadi saya bilang titik koma dan koma itu komputer saya maunya koma. Jadi kalian kasih tandanya itu berdasarkan komputer yang kalian punya. Berarti di sini koma. Value if true, nilai jika benar. Kalau benar nilai ini lebih dari 75, maka dia benar. Berarti kita tulis lulus. Jadi kutip 2 karena dia teks. Jadi kalau dia teks kita harus pakai kutip 2. Kita pakai huruf besar aja. Koma. Jadi value if false-nya kalau misalnya dia salah berarti dia predikatnya gagal. Kita tulis lagi gagal. Kutip. Setelah itu kurung tutup. Nah, di sini saya bacakan. Ini, jadi saya berdasarkan jika atau if kurung buka nilai yang saya punya yang ada di sel ini itu lebih dari 75, maka dia lulus. Kalau tidak berarti dia gagal. Bisa dipahami saya. Kalau sudah kita enter deh. Nah, kenapa dia lulus? Karena nilainya itu lebih dari 75. Kalau nilainya 75 kira-kira dia gagal atau lulus. Kalau dia 75 otomatis dia akan menjadi gagal karena di sini syaratnya itu harus di atas 75. Jadi kalau misalnya dia 75 nilainya berarti dia gagal. Seperti itu, Jadi seperti ini.
Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Jadi hanya satu syarat, satu pilihan. Jadi syaratnya adalah harus lebih dari 75. Jadi nilai yang dimiliki oleh siswa harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya berapa? Syaratnya di sini. Syaratnya harus lebih dari 75. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, jawabannya di atas sudah dijawab dengan benar. Kita ke bawahnya kita tinggal tarik. Nah, tariknya aktifkan kursor di sini, di sel ini. Setelah itu kasih ke pinggir, ini ada kotak kecil, kasih bentukan plus seperti ini, yang hitam. Oke, baru klik, tekan, tahan, tarik. Nah, oke, saya start. Selanjutnya, oke, kita masuk ke banyak syarat, banyak pilihan. Oke. Nah, di sini agak berbeda sedikit. Berbedanya kalau di sini itu hanya nilai ini, syaratnya ini. Jadi pilihannya ada hanya satu, hanya nilai yang ini, syaratnya hanya nilai. Oke. Jadi pilihannya hanya nilai yang ini, setelah itu syaratnya hanya satu ini juga. Oke, nah kita masuk ke banyak syarat, banyak pilihan. Nah, di sini ini adalah keterangan soalnya. Tulisannya masih sama seperti, rumusnya masih sama seperti yang tadi. Ini kita masuk ke sini. Di sini banyak syarat, banyak pilihan. Jadi ini banyak syarat, banyak pilihan. Nah, di sini dia bilang kalau nilainya 90 sampai 100 maka predikatnya A. Oke, jadi dari 90 ke 100 itu dapat nilai predikat A. Kalau 80 sampai 89 itu predikatnya B. Selanjutnya kalau 70 sampai 79 maka dia C. Nah, berarti di bawah 70 maka dia D. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Sama dengan if, kurung buka, apa yang menjadi, karena di sini dia bilang nilai, berarti yang menjadi uji logikanya adalah nilai. Berarti kita klik nilai. Nilai, untuk pilihan pertama, syarat pertama, di sini dia bilang, kalau nilainya 90 sampai 100, berarti kita pakai lebih dari sama dengan 90. Otomatis dia dari 90 ke atas. Kalau dia tidak pakai sama dengan, berarti di atas 90. Kalau dia lebih dari 90. Kalau dia bilang lebih dari sama dengan 90, berarti startnya dari 90. Oke? Selanjutnya, value if true. Kalau pilihan jawabannya benar, apa? Nah, di sini dia bilang kalau dia 90 sampai 100 maka predikatnya A. Berarti kita tulis di sini A. Kalau dia nilainya di atas 90, kalau dia nilainya dari 90 sampai dengan 100. Oke, bisa ya. Nah, lanjut value if false. Belum masuk value if false, masih ada syarat yang kedua. Dia kalau nilainya 80 sampai 89 maka dia nilainya B atau predikatnya B. Kita masuk lagi, kita klik lagi. Jadi kita masuk ke if dulu. Jadi setiap kali ada seperti ini yang baru, sebelum kita masuk ke yang terakhir, kita masih menggunakan if. Jadi kalau jika nilai yang ini yang sama itu, nilai yang sama itu bukan di atas 90, tapi dia 80 sampai 89, dia lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya apa? Predikatnya B. Tip B. Oke. Lanjut lagi pilihan berikutnya, berarti kita masuk if lagi. Jika nilai yang sama lagi yang ini, tidak bisa, kita tulis saja selnya ya. Ini C4. Jika sel C4 tuh lebih dari sama dengan 70, maka predikatnya apa? Predikatnya adalah C. Nah, koma lagi. Nah, untuk pilihan terakhir kalian tidak perlu pakai if lagi, langsung jawabannya apa? Jadi selain dari ketiga ini predikatnya apa? Jadi selain dari A, B, C, predikatnya apa? Jadi untuk pilihan terakhir tidak perlu lagi menggunakan if, langsung jawabannya ditulis. Oke. Selain dari ketiga ini adalah D. Oke, jadi saya bacakan. Jika sama dengan C4 atau nilai
nilai lebih dari sama dengan 90, maka predikatnya adalah A. Oke. Jika nilai yang sama itu bukan di atas 90 tapi di atas dari 80, lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya adalah B. Oke. Selanjutnya, jika nilai lagi yang sama bukan lebih dari sama dengan 90, bukan juga lebih dari sama dengan 80, tapi dia lebih dari sama dengan 70, maka nilainya adalah C atau predikatnya adalah C. Selain dari ketiga ini dia D. Oke, seperti itu. Setelah itu kita kurung tutup. Kurung tutupnya ada 3, jadi kurung tutup pertama untuk ini, kedua, dan ketiga. Oke. Kurung tutup pertama warnanya ungu, kurung tutup kedua warna hijau, kurung tutup ketiga warnanya hitam. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, kenapa predikatnya C? Karena dia lebih dari 70. Oke, saya. Ini kalau sudah selesai tinggal kita tarik D-nya. Seperti ini. Nah, dapat D-nya nilainya. Oke, teman-teman, saya rasa mudah sekali ya. Kalian untuk ini yang sangat mudah, kalian bisa cepat memahaminya. Oke, jadi untuk cukup sekian untuk hari ini, untuk kali ini. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.